Seandainya SBY itu tidak jadi presiden tahun 2004 waktu itu, saya yakin dia itu sudah di penjara begitu terkait kasus penyerangan ini. Cuma karena SBY kemudian jadi berkuasa begitu kuat sampai sekarang gitu, ya nggak bisa lagi diproses gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang kadang berpikir untuk kembali ke masa lalu dan hidup bahagia dengan para mantan. Saya ngelihat SBY belakangan ini dengan demokratnya yang ribut antar kader begitu. Saya jadi teringat dengan drama Korea karena ini mirip gitu. Nontonnya tuh seru tapi melelahkan. Drama Korea dengan judul 100 Days My Prince. Dalam drama Korea ini, si raja begitu dalam cerita ini itu mendapatkan kursi rajanya dengan cara ngebunuh pangeran lain. Tapi dia nggak ngebunuh sendiri, dia nyuruh orang lain untuk ngebunuh. Kemudian pembunuhnya ini diangkat menjadi menteri dan begitu berkuasa gitu. Awalnya yang dia pikir ini bisa dijadikan budak, ternyata begitu berkuasa semena-mena gitu, melakukan banyak hal. Ya karena dia merasa bahwa raja ini punya aib, punya masalah, punya kasus begitu. Jadi raja ini takut ke dia pikir seperti itu gitu. Karena kemudian si menteri ini semakin berkuasa, semakin kuat, si raja mulai khawatir dan kemudian ingin ngebunuh si menteri ini. Nah SBY dalam catatan saya itu sama kayak si raja ini gitu. Ya meskipun nggak sama persis ya, mirip gitu. Jadi kalau kita ingat dulu SBY maju sebagai calon presiden tahun 2004, waktu itu kan sebelumnya masih jadi menterinya Bu Mega begitu. Ketika maju jadi calon presiden, dia ini nyoba main narasi terzolimi. Karena Bu Meganya diem, nggak ngerespon, nggak ngebantah, nggak bikin klarifikasi begitu. Ini SBY semakin menjadi-jadi tuh, semakin menjadi-jadi memanfaatkan Bu Mega yang dia terzolimi gitu sebagai lawan politiknya. Akhirnya Pak SBY menang jadi presiden, menang di Pilpres 2004, kemudian Bu Meganya kalah karena dianggap sebagai orang yang menzolimi SBY. Padahal sebenarnya biasa aja kasusnya gitu. Jadi waktu itu SBY nggak diajak rapat sama Bu Mega. Dan kemudian seolah-olah dia tuh nggak dianggap katanya. Padahal itu biasa aja. Pak Jokowi juga kalau ngajak rapat orang, menteri, nggak semuanya diajak begitu. Cuma karena Mega itu nggak bikin klarifikasi, nggak ngejawab fitnah-fitnah itu, jadi akhirnya ya panggung politik benar-benar dikuasai oleh SBY. Dan akhirnya Demokrat sebagai partai baru dapat suara 7% waktu itu. Cuma kan menjadi aneh di tahun 2009, suaranya itu naik dari 7 ke 20%, bahkan 26% secara persentase kursi di Senayan. Itu kemudian yang menjadi aneh gitu. Ini ada kecurangan apa gimana gitu. Cuma kan kita nggak bisa buktikan bahwa kemudian Anas Urbaningrum yang waktu itu KPU di tahun 2009 masuk ke Demokrat begitu ya. Itu kan ceritanya awalnya tuh cuma sebagai kader biasa aja gitu ya. Dianggap orang yang tidak punya kekuatan logistik, tidak ada potensi untuk jadi ketua umum gitu. Ya ditarilah Anas. Tapi ternyata anak muda ini begitu kreatif dan gigih gitu.
Anas akhirnya bangun kekuatan dengan daerah-daerah dan akhirnya punya masa yang besar di Demokrat. Bahkan dalam pemilihan Kongres Ketua Umum Partai Demokrat, Anas ini menang ngelawan senior-seniornya gitu. Ngelawan Andi Malarangeng, ngelawan Marzuki Ali yang waktu itu digadang-gadang sebagai paling kuat gitu, calon paling kuat. Menang si Anas ini. Nah, Anas ini kemudian terlihat begitu berkuasa, begitu kuat di Demokrat, dan itu yang kemudian mengkhawatirkan bagi Raja gitu. Bagi SBY itu kemudian mulai mengkhawatirkan karena semakin kuat kan semakin nggak bagus gitu. SBY waktu itu jadi presiden masih 2009 begitu. Nah, ketika Anas kemudian semakin kuat, kemudian tersandung kasus korupsi. Sebenarnya ini lucu gitu. Ini prosesnya tuh aneh, janggal. Jadi Anas itu belum dipanggil KPK, tidak dipanggil, belum jadi tersangka begitu, tapi sprindiknya itu udah bocor, dibocorkan. Ya nggak tahu siapa yang ngebocorin gitu. Nah, SBY kemudian tiba-tiba langsung bikin konfes bahwa Anas harus mengundurkan diri dan seterusnya. Waktu itu ya kita bagus-bagus aja, ya bener dong, kalau emang terlibat korupsi mundur gitu ya. Kita tuh nggak paham gitu. Cuma ternyata ada niat di balik itu. Waktu itu SBY ketika masih jadi presiden ngambil alih Demokrat gitu. Padahal Anas ini masih belum ditetapkan sebagai tersangka, diambil alih dengan alasan saya prihatin, saya ingin menyelamatkan Partai Demokrat katanya. Dan dengan bijaksana SBY akan bilang waktu itu bahwa dia hanya akan meneruskan kepemimpinan Anas Urbaningrum. Setelah itu dia nggak mau lagi. Waktu itu dia bilangnya gitu. Tapi ternyata jadi ketua umum itu enak gitu, dikerasa enak. Dan SBY ini berpikir kalau dia udah lengser jadi presiden dia nggak punya mainan lagi begitu mungkin ya. Jadi karena enak, di kongres selanjutnya SBY maju lagi sebagai ketua umum, menang lagi jadi ketua umum gitu. Nah, ini kayak raja yang begitu berkuasa tadi gitu. Dia udah tahu enaknya jadi ketua umum, sampai kemudian akhirnya dia nggak mau nyerahin partai ini ke orang lain kayaknya gitu ya. Dia mau nyerahin ke anaknya. Cuma masalahnya waktu itu kan Ibas itu terlibat kasus. Jadi Ibas ini sudah disebut-sebut sama Anas gitu. Udah banyak tuh yang nyebut bahwa Ibas ini terlibat, Ibas ini terima duit dan seterusnya, bahwa yang terima duit itu sebenarnya Ibas bukan Anas gitu. Udah banyak disebutin gitu di persidangan. Cuma waktu itu karena Ibas itu anak presiden, ya nggak dipanggil-panggil gitu. Nggak dipanggil-panggil dan nggak jadi tersangka. Nah, si Ibas ini kan sudah banyak kasus gitu ya. Jadi dia tuh kayaknya nggak masuk dalam syarat-syarat untuk jadi ketua umum Demokrat gitu. Jadi kalau dia jadi ketua umum bisa jadi kasus-kasusnya dibuka lagi. Sementara AHY itu masih di TNI waktu itu. Jadi SBY maju jadi ketua umum lagi. Ini sebenarnya kalau kita sadar hari ini itu sebenarnya cuma mau ngulur waktu aja SBY gitu untuk menguasai Demokrat. Hanya ngulur waktu selama 5 tahun supaya Demokrat itu masih dalam kendali dia. Ketika 2017 lalu AHY mundur dari TNI dan maju sebagai calon gubernur di DKI, kita itu ketawa gitu. Ngapain anak bau kencur ini maju di politik, ngapain gitu. Ngelawan Ahok, ngelawan Anies, kansnya kan kecil banget gitu. Siapa yang mau milih si AHY ini? Cuma modal tampang ganteng dan seterusnya gitu. Mau ngulangi cara-cara SBY itu nggak bisa, karena dulu SBY itu jadi menteri gitu, punya panggung politik nasional. Sementara AHY ini siapa? Waktu itu kita ketawa ketika AHY kalah dan seterusnya, kita ya salah loh kan nurunin anaknya gitu kan. Tapi sekarang kita mulai sadar bahwa sebenarnya ketika AHY dimajukan jadi calon gubernur itu cuma trik dan strategi aja gitu. Strategi atau batu loncatan agar AHY ini bisa dikenal publik dan bisa jadi ketua umum di Partai Demokrat. Ternyata itu maksudnya gitu. Sebab kalau AHY dari TNI kemudian disuruh mundur jadi ketua umum kan nggak bisa. Dia nggak punya panggung politik gitu. Tapi sekarang kan AHY punya panggung politik. Ya meskipun sebagai calon gubernur gagal gitu, sebagai calon gubernur yang kalah, tapi tetap saja orang tahu bahwa itu ada AHY gitu di pentas nasional. AHY kemudian jadi ketua umum, yaitu dengan cara lobby-lobby politik SBY gitu. Jadi DPD yang punya suara itu dikumpulkan, yang nggak loyal sama SBY ya diganti begitu supaya loyal, supaya memilih AHY. Kemudian AHY ini terpilih
di Kongres Demokrat sebagai ketua umum lewat aklamasi. Aklamasi ini sebenarnya, aklamasi itu biasanya terjadi kepada ketua-ketua umum partai yang sudah terpilih sebelumnya dan sudah pernah menjabat beberapa kali jadi ketua umum gitu. Tapi AHY ini kan enggak, dia orang baru gitu, terpilih secara aklamasi. Ya nggak kuat lah secara politik. Beda sama Anas dulu. Anas terpilih sebagai ketua umum lewat pemilihan gitu, terbuka, demokratis. Karena AHY ini nggak kuat secara politik, itu yang kemudian bikin dia itu sekarang tidak dipercayai oleh kader-kadernya sendiri. Itu masalah utamanya, masalah satu ya. Karena kader-kader ini mulai nggak percaya, karena dulu kan ketika AHY dimajukan sebagai calon ketua umum, calon tunggal, dan kemudian terpilih secara aklamasi, itu kan narasi atau harapan yang dibangun di kader-kader itu bahwa AHY ini calon potensial, calon presiden dari Demokrat, dengan cara nanti dia masuk lewat menteri dulu gitu. Jadi dulu itu kalau kita ingat di habis Pilpres itu kan AHY sudah dipanggil beberapa kali sama presiden dan itu jadi calon menteri terkuat gitu waktu itu. SBY juga sudah ketemu sama Pak Jokowi. Cuma kan karena AHY ini udah gak jadi menteri, ya kader mulai bertanya-tanya dong, ini nasib kita nih gimana gitu. Ketua umumnya nggak jadi menteri, nggak tahu apa-apa di politik, tidak terpilih secara demokratis, dan kemudian kader-kader mulai bersuara menolak gitu, meragukan kepemimpinan AHY. Itu masalah satunya gitu. Masalah yang kedua soal pemerasan terhadap kader-kader Demokrat di bawah. Jadi Demokrat itu katanya ada buktinya, ada rekaman suaranya, bahkan ada kwitansinya katanya. Jadi kalau kader Demokrat mau maju untuk pemilihan daerah gitu, kepala daerah, itu bayar, ada rekamannya. Ada orang yang sudah bayar 7,5 miliar sebagai calon wakil gubernur, itu kalah sama orang lain karena ada pihak luar bayar 18,5 M. Jadi meskipun kader kalah gitu sama orang lain karena maharnya lebih besar. Kemudian juga ada rekaman ini menarik gitu. Rekaman bahwa ada orang maju sebagai calon kepala daerah, bayar kursi Demokrat 4 kursi, masing-masing kursi 500 juta, jadi 2 miliar dia bayar begitu. Dan dia serahkan langsung. Ketika ditanya diserahin ke siapa? Diserahkan langsung ke Ibas katanya. Ini jadi anak-anak SBY ini merasin kader-kader di bawah gitu. Ada aturan juga bahwa setiap DPD harus menyumbang sejumlah uang secara rutin, makanya kemudian orang yang jadi ketua DPD itu banyak nggak mau gitu, banyak yang menolak gitu, karena berat banget harus nyumbang upeti kepada Demokrat, kepada pusat gitu ya. Itu masalah keduanya. Jadi orang mulai meragukan AHY secara kekuatan politik, secara politik dia tuh kayak anak bau kencur yang nggak tahu apa-apa gitu, nggak jadi menteri juga, nggak punya posisi strategis. Kemudian di bawah ini diperas gitu kader-kadernya. Kasihan. Ini yang kemudian terjadi pemberontakan. Kemudian orang-orang ingin mengganti AHY. Itu masalah awalnya, masalah internal gitu ya. Tapi kemudian memang ada kasus lain, ada cerita lain. Kader-kader yang kemudian berontak ini, yang mulai tidak percaya dengan AHY, kan dia nggak jadi menteri sekarang AHY. Dan dia nggak ada potensi untuk jadi calon presiden gitu di 2024. Kemudian orang-orang ini ketemu sama Muldoko, ceritalah kasus awalnya tujuannya sebenarnya ingin mencalonkan Muldoko sebagai calon presiden 2024. Itu awalnya. Tapi kemudian merembet kemana-mana, kemudian ya namanya orang curhat ya. Dari curhat awalnya ayo kita maju bersama, kemudian curhat ada kasus pilkada, ada pemerasan terhadap kader-kader dan seterusnya, mulai nggak percaya sama AHY. Jadi kemana-mana begitu. Padahal tujuan awalnya cuma ingin majukan Muldoko sebagai calon presiden gitu. Karena nggak mungkin AHY maju. Ya gimana dia kalah di DKI, masa mau jadi calon presiden, kan nggak tahu diri begitu ya. Nah, gara-gara kasus ini kemudian Muldoko ya sebagai sekarang kepala KSP, dan dia tuh pernah hampir jadi calon wakil presiden bersama Pak Jokowi. Dia juga sudah punya tim begitu ya.
ya Muldoko yang memang berpikirnya ke sana. Dia siap gitu untuk maju sebagai calon presiden. Ini sebenarnya biasa aja. Semua partai sedang membahas itu. Golkar udah ketemu sama Nasdem. Airlangga Hartarto sudah menyatakan diri dia sebagai calon presiden 2024. Sudah gitu. Ini biasa aja sebenarnya. Cuma jadi baper karena AHY itu merasa bahwa Demokrat itu milik dia. SBY juga merasa bahwa Demokrat ini punya dia. Jadi nggak boleh ada orang lain maju gitu. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi ketika Muldoko ada ketemu sama orang-orang kader Demokrat, kemudian di-spin, dimanfaatkan bahwa si Muldoko ini mau mengambil alih Demokrat gitu. Padahal gak ada hubungannya, Muldoko cuma mau jadi calon presiden gitu. Tapi karena itu sudah diumumkan secara langsung oleh AHY gitu. Sebenarnya kan ini masalah internal gitu, orang nggak ada yang tahu. Tapi ketika AHY sudah mulai confess, kirim surat ke presiden, bikin narasi terzolimi oleh pemerintah dan seterusnya, kader-kader Demokrat yang awalnya hanya ingin bicara soal potensi calon presiden 2024, hanya sedang menjajaki, kemudian mereka benar-benar berontak gitu. Itu sama kayak kita kalau dituduh selingkuh ya, lelaki itu kalau dituduh selingkuh jadi pengen selingkuh beneran gitu. Ini yang terjadi. Jadi orang yang sebelumnya nggak ada kepikiran sama KLB dan seterusnya, jadi benar-benar pengen KLB. Dan katanya bulan ini yang mau melakukan KLB dan ingin melengsarkan mengganti AHY gitu. Ya karena sudah dituduh duluan, dituduh mau kudeta. Padahal ini nggak ada, ini masalah internal gitu. Kalau AHY itu, ya makanya AHY ini kan memang benar kata Jody Allen itu. Dia itu berada di puncak tapi tidak pernah tahu caranya mendaki. Tidak tahu caranya mendaki. Ya mendakinya ngegendong bapaknya gitu. Digendong sampai puncak. Ini kan masalah internal. Seandainya AHY itu paham ini masalah internal, ya diselesaikan gitu. Pemerasan atau permintaan upeti atau mahar politik dari pusat itu mungkin dikurangin lah, jangan semahal itu gitu ya. Kemudian dia mulai turun lah, buka bicara dengan kader-kadernya. Kalau ada orang mau maju sebagai kepala daerah, bukannya diperas gitu, harusnya didukung, dikasih dana gitu. Itu sebagai tanggung jawab ketua umum harusnya. Cuma karena sudah terlanjur dibuka, sudah terlanjur diceritakan ke publik, orang-orang Demokrat benar-benar berontak sekarang. Itu masalahnya. Nah Muldoko, masalah lainnya gitu. Muldoko ini bukan orang-orang kayak Bu Mega. Bu Mega ini kan orangnya diem gitu ya, nggak mau banyak bicara. Difitnah ya diem aja, dikatain apa diem, nggak mau klarifikasi dan seterusnya. Sementara Muldoko orangnya serem gitu. Difitnah kayak gini langsung dia bilang jangan main-main katanya. Jangan pancing-pancing saya. Ya maksudnya dia kan mau maju, kalau dia beneran maju sebagai calon presiden, mau maju begitu, ya itu hak politik dia dong gitu. Mau maju lewat Demokrat kayak mau lewat mana kayak, selama dia dapat dukungan nggak apa-apa gitu. Mestinya itu yang harus disadari oleh AHY dan seterusnya. Cuma karena AHY ini gede rasa, SBY itu gede rasa bahwa partai ini hanya milik Yudhoyono begitu, jadi nggak mau ada potensi itu. Maunya tuh yang maju sekalipun kalah gitu, ya AHY kalah nggak apa-apa gitu, seolah-olah kayak gitu. Kemudian Pak SBY juga menyeret nama Mahfud MD, Tito Karnavian, katanya terlibat dalam kasus ini, kasus pengkudetaan ini. Itu kan apa ya? Ya itu fitnah aja gitu. Nah kebetulan Mahfud MD sama Tito ini orangnya diem kayak Bu Mega, karena nganggap itu nggak penting untuk ditanggapi. Mereka lagi sibuk kerja gitu, lagi sibuk bekerja untuk negara ini. Apa seandainya Mahfud MD dan Tito ini ngebantah, ini mungkin akan jadi tambah rame begitu. Cuma ya cukuplah seorang Muldoko gitu. Kita bersyukur Muldoko mau ngebantah ini dan akhirnya kita jadi kebuka bahwa ternyata isu-isu yang menimpa Pak Jokowi dari mulai curang, ada dinasti politik sampai kudeta dan seterusnya, ini sebenarnya ini narasi-narasi yang sudah dialami atau dijalani oleh SBY sendiri. Curang di pemilu 2009 sehingga bikin Demokrat dari 7% naik dari 26%, curang gitu. Dinasti politik ya sekarang SBY waktu SBY jadi ketua umum, sekjennya Ibas. Sekarang SBY jadi majelis tertinggi, ketuanya AHY gitu. Dan AHY ini sebenarnya kayak boneka aja di Demokrat gitu, nggak ada apa-apanya. Karena yang paling berkuasa itu majelis tertinggi Demokrat. Ini aturan baru kayaknya di partai gitu.
Jadi mereka mau melakukan KLB, melakukan kongres harus seizin SBY. Jadi SBY itu hanya bikin strategi bagaimana caranya dia itu seolah-olah sudah tidak jadi ketua umum, tapi berkuasa penuh gitu. Seolah-olah ketua umumnya sudah berganti AHY, tapi sebenarnya masih dikendalikan sama SBY. Gitu. Memang ahli strategi orang ini gitu, ahli strategi. Nah, masalah yang sebenarnya di internal kemudian dipermasalahkan seolah-olah menjadi kasus ada penyerangan dari pemerintah, ada intervensi dan seterusnya. Sebenarnya ini narasi-narasi terzolimi lagi, dan itu saya jadi teringat dengan kasus Bu Mega dan PDIP dulu gitu. Jadi ketika PDIP itu terjadi dualisme dulu, waktu itu masih Soeharto presidennya, itu kemudian ada penyerangan terhadap kantor Bu Mega. Terjadi dualisme, diserang kantor Bu Mega ini. Diserang, banyak yang mati, ada yang mati begitu. Diserang setelah ditangkap penyerangan ini, si penyerang ini ditangkap, bahwa ternyata katanya ada yang bersaksi bahwa ini disuruh. Kemudian ada isu bahwa ini dikendalikan atau diarahkan oleh Pangdam Jaya waktu itu. Nah, Pangdam Jaya ini kan ya memang nggak disebutkan secara langsung bahwa itu seorang Sutioso, tidak disebutkan secara langsung. Tapi dalam pemeriksaan ini, SBY itu waktu itu kan masih TNI, diperiksa sama polisi, dia terlibat kasus penyerangan ini, diperiksa sebelum itu gitu ya. Seandainya SBY itu, tapi kemudian nggak diproses lagi. Seandainya SBY itu tidak jadi presiden tahun 2004 waktu itu, saya yakin dia itu sudah di penjara gitu, terkait kasus penyerangan ini. Cuma karena SBY kemudian jadi berkuasa begitu kuat sampai sekarang gitu, ya nggak bisa lagi diproses gitu. Bahwa kemudian Anda bertanya, ya padahal kan SBY dulu juga sudah jadi menterinya Bu Mega gitu kan. Ya itulah rekonsiliasi politik. Bu Mega ngasih kesempatan, ngasih maaf lah ke SBY, diangkat jadi menterinya untuk membangun negara ini bersama-sama. Tapi ternyata malah tetap main drama, malah dimanfaatkan si Bu Meganya ini, seolah-olah Bu Meganya menzolimi, menjadi capres yang zolim dan seterusnya. Sementara SBY ini orang yang terianiaya dan butuh belas kasihan begitu. Ya kalah juga Bu Mega gara-gara narasi ini gitu. Jadi kesimpulan saya sebenarnya semua narasi-narasi politik yang dilancarkan kepada Pak Jokowi seolah-olah sekarang Demokrat itu dizolimi dan seterusnya, itu sebenarnya kelakuan mereka semua gitu. Kelakuan mereka semua. Cuma sekarang Pak SBY ini mulai mulai khawatir. Kan kalau dulu lawannya Bu Mega diem, sekarang lawannya mulai menyerang, buka suara gitu. Jadi kayaknya Pak SBY ini sudah mulai kehilangan kekuatannya begitu Demokrat. Mulai dibantah oleh semua kadernya, semua pendiri partainya begitu ya. Dan kita akan melihat kayaknya nggak lama lagi nih Demokrat untuk melakukan KLB. Ya semoga logistiknya cukup, karena bagaimanapun KLB itu butuh logistik begitu, butuh dana, butuh untuk melakukan kongres itu ya butuh dana besar begitu ya. Semoga cukup saja untuk itu, dan kita dukung suksesnya KLB Demokrat, karena dengan itu kita tidak akan melihat lagi cerita-cerita prihatin seorang SBY dan cerita-cerita tentang anak-anaknya yang menggemaskan dan lucu-lucu padahal tukang peras itu gitu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.